Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama, khususnya yang berkaitan dengan tafsir ayat Al-Quran. InsyaAllah malam ini kita lanjutkan kajian kita masih pada surah yang sama, surah yang ke-16, yaitu surah An-Nahl. Malam ini kita mulai dari ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang berhijrah setelah mereka mengalami fitnah, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudahnya benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau di rangkaian ayat-ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa taala diantaranya memberikan toleransi kepada umat Islam yang terpaksa berpura-pura menyatakan diri keluar dari keislaman demi menyelamatkan nyawanya, seperti yang bisa kita baca pada ayat 106 ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam iman. Orang yang seperti itu dia tidak berdosa. Nah, setelah Allah SWT menceritakan tentang orang Islam yang seperti itu keadaannya, maka di ayat ini diceritakanlah tentang orang yang beriman yang memilih untuk hijrah, meninggalkan kota Makkah setelah mereka mengalami fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab itu tidak sama dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Ini juga pernah kami sampaikan. Kalau bahasa Indonesia yang kita maksud dengan fitnah yaitu menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, kita memfitnah orang. Tapi kalau dalam bahasa Arab, fitnah itu bisa berarti ujian, bisa berarti siksaan. Misalnya ada ayat dalam Al-Quran, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, dan ketahuilah sesungguhnya harta dan anakmu itu fitnah, ujian maksudnya. Kemudian fitnah bisa berarti siksaan. Di Al-Quran kita bisa baca misalnya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, fitnah yang dimaksud di situ adalah siksaan. Siksaan yang dialami oleh orang-orang yang beriman di Makkah itu lebih kejam daripada kematian atau pembunuhan yang dialami oleh orang-orang kafir. Ya. Maka yang dimaksud dengan fitnah di sini siksaan. Jadi setelah orang-orang yang beriman itu mengalami siksaan di Makkah, maka mereka kemudian memilih untuk hijrah. Sebagian besar ulama tafsir memahami bahwa hijrah yang dimaksud di sini bukan hijrah ke Madinah, tapi hijrah yang pertama yaitu hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia. Ya, jadi mereka memilih hijrah ke Ethiopia setelah mengalami siksa. Kemudian mereka berjihad. Jihad yang dimaksud di sini bukan jihad dalam arti berperang, karena jihad dalam arti perang melawan orang-orang kafir itu baru disyariatkan setelah di Madinah. Di Makkah tidak ada perintah untuk mengangkat senjata. Ya, di Makkah Pak. Nanti di Madinah baru ada perintah untuk itu. Jadi yang dimaksud dengan jihad di sini jihad dalam arti mereka berusaha sungguh-sungguh untuk mempertahankan keimanannya meskipun mengalami fitnah. Wasabaru, dan mereka sungguh-sungguh bersabar ya, dalam fitnah itu. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu semua benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ada 3 hal
Yang dituntut di dalam ayat ini hijrah, berjihad, kemudian bersabar. Ya. Berhijrah, berjihad, dan bersabar. Dan itu akan selalu relevan di setiap masa. Meskipun konteksnya beda-beda, Pak. Kalau di masa sekarang, hijrah tidak harus meninggalkan tempat tinggal kita. Karena hijrah itu tidak harus berarti hijrah secara fisik meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang lain. Tapi hijrah juga berarti meninggalkan satu keadaan menuju kepada keadaan yang lain. Dari keadaan yang buruk menuju kepada keadaan yang baik. Dari keadaan yang sudah baik menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Dari maksiat, hijrah menuju kepada ketaatan. Dari ketaatan menuju kepada lebih taat lagi kepada Allah SWT. Dan untuk itu tentu dibutuhkan jihad, dibutuhkan kesungguhan dan kesabaran. Nah, Allah janji bagi yang seperti itu, bagi mereka yang bisa hijrah, berjihad, bersabar, maka Allah akan memberikan pengampunan dan kasih sayangnya. Kemudian setelah itu Allah ingatkan, Allah ingatkan bagi orang-orang yang telah menzalimi, telah menganiaya orang yang beriman di Makkah itu. Kapan pembalasan itu akan tiba? Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiyah. Yaitu pada hari di mana pada hari itu setiap jiwa akan membela dirinya sendiri. Nah, tentu yang dimaksud di sini yaitu di hari kemudian. Hari kemudian. Tiap-tiap orang akan membela dirinya. Tidak ada yang akan menjadi pembela bagi diri kita. Tentu pengecualiannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mungkin pernah bacakan sebuah hadis riwayat Bukhari yang maknanya kurang lebih bahwa nanti di hari kemudian kita ini ramai-ramai menemui Nabi Adam alaihissalam, meminta kepada beliau agar beliau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita ini anak cucunya dikeluarkan dari suasana yang mencekam di padang mahsyar. Tapi Nabi Adam hanya mengatakan nafsi, nafsi, diriku saja, diriku saja. Saya tidak bisa membela kalian, saya tidak bisa bantu kalian. Karena saya malu kepada Allah, saya pernah melanggar larangannya. Kalau kalian mau datangi saja itu Nabi Nuh. Kita datangi Nabi Nuh, mengajukan permintaan yang sama, jawabannya sama, nafsi, nafsi. Diriku saja, diriku. Saya tidak bisa bantu kalian, tidak bisa membela kalian. Saya juga malu sama Allah. Saya pernah berdoa dengan doa yang tidak pantas. Kalau kalian mau datangi saja itu Nabi Musa. Kita datangi Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu. Kita datangi Nabi Ibrahim, jawabannya sama, nafsi, nafsi. Diriku saja, diriku saja. Saya tidak bisa bantu kalian. Saya malu sama Allah karena saya pernah berdusta. Diarahkan kita kepada Nabi Musa, jawabannya sama, nafsi, nafsi. Ya, saya malu sama Allah karena saya pernah membunuh orang. Kalau kalian mau datangi saja Nabi Isa. Kita datangi Nabi Isa, beliau juga hanya menjawab nafsi, nafsi. Tapi beliau tidak mengemukakan alasan seperti yang sebelumnya. Lalu diarahkanlah kita kepada Rasulullah SAW. Nabi kemudian sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah bertanya, ada apa ya Muhammad? Nabi menjawab, ummati, ummati. Jadi kalau nabi-nabi lain nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kalau Rasulullah tidak, umatku, umatku. Nah beliaulah yang menjadi pembela bagi kita, memberi syafaat di hari kemudian. Tapi secara umum tiap-tiap orang akan membela dirinya sendiri. Wa tuwaffa kullu nafsin ma'amilat. Dan akan diwafatkan. Diwafatkan itu maksudnya disempurnakan. Bagi tiap-tiap orang akan disempurnakan balasan terhadap apa yang sudah ia lakukan semasa hidup di dunia. Di dunia kalau kita berbuat baik, sebagian balasannya tentu kita sudah dapatkan. Ada orang yang berbuat jahat, sebagian balasannya boleh jadi sudah dia rasakan di dunia. Tapi itu belum utuh, belum sempurna. Balasan yang sempurna baik terhadap kebaikan ataupun terhadap keburukan yang pernah dilakukan di dunia baru akan kita dapatkan di hari kemudian kelak. Maka disebutlah tuwaffa kullu nafsin ma'amilat.
diwafatkan, disempurnakan balasan tiap-tiap jiwa. Wa hum la yuzlamun, dan tidak akan ada yang dizolimi, tidak akan ada yang dikurangi, tidak ada yang dikurangi dari apa yang mestinya dia dapatkan. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Kemudian Allah membuat perumpamaan berupa satu qarya, satu negeri. Kanat, yang dulunya pada awal-awalnya negeri itu aminatan mutmainnah. Negeri itu aman, negeri itu tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Yang rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap penjuru. Ya. Negeri apa yang dimaksud di sini? Tidak disebutkan secara jelas. Ada ulama yang mengatakan Makkah. Ya, dulunya seperti itu keadaannya. Ada yang menyebut negeri Sabah. Ada juga ulama yang mengatakan negeri yang mana saja yang sesuai dengan kondisi yang diceritakan. Awalnya negeri itu aman, tentram, rezekinya melimpah ruah, fakafarat bi an umillah. Tapi kemudian negeri itu maksudnya tentu penduduknya ingkar terhadap nikmat Allah. Apa yang terjadi? Fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khawf. Maka Allah kemudian membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Karena sebetulnya nikmat yang paling mendasar bagi penduduk suatu negeri itu adalah rasa aman dan terpenuhinya kebutuhan pangan. Itu yang paling mendasar bagi penduduk. Maka di Al-Quran kan disebut itu, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-sayf, dan seterusnya. Kemudian disebutkan bahwa mereka itu diberikan rasa aman dari ketakutan dan dipenuhi kebutuhan pangannya. Maka di ayat ini juga disebut awalnya terpenuhi itu, aman, tentram, rezekinya terpenuhi. Tapi mereka kafir kepada Allah, akhirnya dicabutlah itu rasa aman dan keterpenuhan kebutuhan pangan. Maka kebalikannya, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Allah membuat mereka merasakan pakaian ketakutan, pakaian kelaparan dan ketakutan. Bima kanu yasnaun, disebabkan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau dua nikmat ini sudah tercabut dari suatu negeri, maka itu sudah bencana yang sangat besar. Kita sudah tidak merasa aman lagi dan tidak terpenuhi lagi kebutuhan pangan kita. Tapi itu terjadi disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri, perbuatan penduduk negeri itu sendiri. Apa itu? Mendustakan Rasul. Kalau Rasul sudah wafat, dia mendustakan penerusnya Rasul. Walaqad ja'ahum rasulun minhum. Sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Fakazzabuhu. Tapi mereka mendustakannya. Fa'akhazahumul azabu wa hum zalimun. Maka siksa kemudian menimpa mereka. Dan mereka dalam keadaan zalim. Jadi rangkaian ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita jamaah maghrib yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana supaya ketika ada Rasul atau ahli warisnya Rasul, para ulama yang menyampaikan kebenaran supaya itu diimani, dipercaya. Jika tidak, kalau kita mendustakan, maka Allah bisa mencabut keberkahan yang ada pada suatu negeri, keberkahan yang berupa rasa aman dan keberkahan yang berupa terpenuhinya kebutuhan pangan tadi. Saya kira itu dulu Pak pengantar yang bisa sampaikan.